Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas cara paling mudah ya investasi saham ya. Di sudah banyak ya sekali materi-materi yang mungkin teman-teman baca ya, baik di media online maupun di yang offline ya tentang saham. Tetapi sebenarnya ada cara yang paling mudah teman-teman, cara paling mudah dan terbukti cuan ya di investasi saham. Dan mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, cuman kita sharing aja di sini ya, cara paling mudah itu seperti apa. Mungkin kalau teman-teman sudah lama di dunia saham akan mengenal Warren Buffett, kemudian Lo Keng Hong gitu kan ya. Dan orang-orang seperti ini kan orang-orang yang sangat sukses di investasi saham ya. Nah, Bapak Lo Keng Hong ini kan juga tidak berasal dari keluarga yang kaya raya, bahkan beliau dari orang yang biasa ya, mungkin malah kekurangan, tapi beliau disiplin dalam berinvestasi di saham dan sekarang baru terbukti ya bahwa Lo Keng Hong itu salah satu investor sukses di saham, dan nasihat-nasihatnya sangat didengar oleh banyak investor saham pemula ya. Nah, di video kali ini kita membahas cara yang paling mudah itu seperti apa. Nah, kalau Bapak Lo Keng Hong ini kan seperti ini kan, berbanyak oleh RTI ya, reading, thinking, dan investing. Jadi membaca kemudian berpikir, kemudian berinvestasi. Membaca artinya ya membaca banyak hal ya, ada analisis dan lain-lain, informasi dan lain. Kemudian dari membaca tersebut, kemudian berpikir terus menentukan investasi apa yang paling cocok dengan pada saat itu ya. Kemudian berinvestasilah di waktu terburuk ini, seperti kemarin ya, kalau terjadi krisis itu sangat bagus sekali untuk berinvestasi, dan itu terbukti ketika krisis semua saham-saham bagus itu kan turun semua. Nah, di saat seperti itu kita berinvestasi itu sangat bagus. Kemudian tidur setelah membeli saham perusahaan besar. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ketika kita membeli sebuah perusahaan besar itu kita tidak terus trading ya, kemudian naik sedikit kita jual, kemudian turun kita beli seperti itu, tetapi justru kita tidur dan kemudian menambah jumlah saham kita. Setiap ada dana kita tambahkan atau yang kita sebut dengan menabung saham. Kalau teman-teman belum punya dana yang cukup, yaitu dengan menabung saham. Dari disisihkan dari dana bulanan teman-teman itu kita sisihkan, kemudian kita menambah jumlah lot, terus menambah jumlah lot, sehingga ketika misalnya saham yang kita pegang ini bagi dividen, maka jumlah dividen yang kita terima dari tahun ke tahun itu akan bertambah. Kan apa ya, jumlah lot kita akan bertambah terus. Kita fokus di situ, menambah jumlah lot, terus menambah jumlah lot. Begitu ada dana kita tambahkan lagi, otomatis dapat dividen lebih besar. Ketika begitu dapat dividen cair, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah, karena biasanya setelah dividen kumdit kan biasanya turun di harga saham itu, kita belikan lagi di harga bawah, sehingga digulung terus itu. Dan ini akan membuat portofolio kita itu akan bertambah, dan kita nggak pusing dengan melihat naik turunnya saham. Jadi itu ya, syaratnya adalah saham-saham yang kita pegang saham-saham yang berfundamental bagus. Dan yang kelima ini, harta karun terbesar ada di pasar modal ya. Karena apa? Karena potensi profitnya itu paling besar ya. Jika investor bisa melakukan analisis terhadap saham yang dibeli ya, caranya dengan melihat laporan keuangan dan lain-lain, maka dia akan menemukan suatu saham yang benar-benar bagus dan potensi kedepannya itu akan tetap tumbuh ya. Kalau kita lihat misalnya kayak saham-saham perbankan itu ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI itu selalu tumbuh ya dalam waktu
3 tahun atau 4 tahun. Ya, dia sempat turun di saat krisis, tapi 1 tahun berikutnya sudah melampaui harga sebelumnya. Jadi ini saham-saham yang ya, patut kita hold selamanya ya. Saham-saham seperti itu. Kalau kita menemukan saham-saham yang bagus seperti itu, ya udah kita hold aja, terus kita tambah terus muatan kita. Mencari perusahaan dengan laba besar, kemudian temukan saham yang bervaluasi murah. Nah, ini perlu pengalaman. Jangan hanya yang murah, tetapi dia harga sahamnya nggak bergerak, ini kurang bagus. Kualitasnya premium, terus berhati-hati, jangan mempercayakan kepada orang yang salah. Investasi pada sektor komoditas ya, komoditas itu seperti batu bara dan lain-lain, minyak itu. Karena walaupun itu fluktuatif, tapi ketika harganya turun jauh ya, kita waktu yang tepat untuk berinvestasi. Karena ketika harga komoditas itu naik tinggi seperti kemarin itu, harga batu bara naik tinggi ya, tiba-tiba sahamnya langsung booming, melejit gitu ya. Nah, saham-saham yang berkualitas itu teman-teman harus benar-benar paham ya. Kalau kita lihat ya, misalnya kayak ini ya, di watchlist saya ini ada beberapa saham yang sudah saya amati, kemudian saya mulai kumpulkan ya. Ini tidak semua ya teman-teman, ini cuman untuk ini ya, melihat perkembangan ya beberapa sektor ya. Saya hanya pegang mungkin sekitar 4 saham saja. Dan untuk jangka panjang, kalau yang untuk trading, mungkin trading itu cuman sekitar 10% aja dari total investasi saya, karena biar nggak jenuh saja ya. Tapi kalau yang investasi jangka panjang itu saya fokus untuk menambah muatan. Jadi jumlah lotnya saya tambah terus. Jadi misalnya dari sektor konsumer saya pilih salah satu, sektor batu bara saya pilih salah satu atau 2 gitu. Kemudian perbankan saya pilih 1. Dan itu bisa jadi nanti terus saya gulung ya, saya tambah sampai nanti akhirnya portofolio itu akan berkembang ya, mungkin dalam waktu 1 tahun masih minus ya, terutama kalau teman-teman pegang saham misalnya kayak Adaro ini 1 tahun kan minus ya. Tapi kalau dia ketika sahamnya ini turun nambah muatan, sahamnya turun nambah muatan, ini bisa jadi sudah BEP ya, dan tahun depan itu sudah dapat dividen, dan itu dividennya cukup besar ya teman-teman. Misalnya kayak ITMG ini kan 1 tahun kelihatannya turun ya, tapi kalau kita lihat 3 tahun naik ya, 5 tahun hampir sama tapi dividennya cukup besar. Jadi itu ya teman-teman, salah satu strategi yang paling mudah untuk investasi saham itu adalah dengan strategi investasi jangka panjang. Jangan teman-teman harus mentargetkan paling tidak minimal 3 tahun atau 5 tahun, syukur-syukur sampai 5 tahun. Dan teman-teman bidik saham-saham yang fundamentalnya bagus dan harganya terbukti naik terus ya, profitnya ada. Jangan pilih saham-saham yang perusahaannya rugi ya, walaupun sahamnya naik terus tetapi harga sahamnya naik terus tapi perusahaannya rugi. Ini teman-teman harus waspada ya, apalagi kalau saham-sahamnya yang kenaikan fundamentalnya nggak terlalu ya, profitnya naik kecil tetapi harga sahamnya naik berlipat-lipat, itu harus hati-hati. Dan saham itu seperti saham-saham gorengan seperti itu, teman-teman harus segera hindari. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus kemudian kita disiplin dalam menyisihkan dana kita setiap bulan, atau setiap kita punya dana kita belikan sahamnya. Setiap kita punya dana kita belikan sahamnya, dan kita harus tahu momentum yang tepat ya teman-teman. Kalau teman-teman membidik saham sektor batu bara misalnya, teman-teman harus cari kira-kira harga batu bara saat turun ya, dan kemudian prediksinya ke depannya itu masih bisa naik. Nah, sekarang kan harga batu bara sudah mulai turun ya, tapi masih di atas $100, itu berarti masih lumayan bagus. Nah, nanti kalau misalnya turun di bawah $100 ya, teman-teman harus mulai ini lagi ya, mulai hati-hati dan mulai menambah lagi muatannya ya. Tunggu saat momentum harga di bawah, kemudian mantul baru masuk.
Jadi itu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini adalah cara paling mudah untuk investasi saham dan ini sudah terbukti, sudah banyak investor-investor besar yang cuan ya dari investasi saham, namun memang diperlukan sabar dan disiplin ya. Jadi tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu dan lain-lain. Yang penting kita harus berdasarkan informasi yang valid, kemudian dengan data dan logika ya. Jangan hanya berdasarkan perasaan ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.